Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan pembahasan topik kedua tentang kekuasaan dan proses kebijakan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Anggi Febiarti, Desi Susanti Renata, Henny Purbaningsih, Marlina Luli, dan Minawati. Tentunya kita sudah sering mendengar mengenai kekuasaan dan kebijakan. Tapi, apakah kita tahu apa sebenarnya kekuasaan? Apa itu dimensi kekuasaan, sistem politik, teori pengambilan keputusan, dan mengapa kekuasaan menjadi fundamental dalam kebijakan serta contoh kebijakannya? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu lain agar individu tersebut melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Contohnya, yaitu pemerintah memiliki kekuasaan dapat mengatur warga negaranya. Dalam teorinya tentang bagaimana pemerintah mengontrol warganya, Stephen Lucas pada tahun 1974 menyebutkan ada 3 bentuk atau dimensi kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan sebagai pengambil keputusan, yang kedua, kekuasaan sebagai non-pengambil keputusan, dan ketiga, kekuasaan sebagai kontrol pikiran. Untuk memahami apa, bagaimana, dan seperti apa contoh 3 dimensi kekuasaan tersebut, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Kekuasaan sebagai pengambil keputusan berfokus pada tindakan individu dan kelompok yang mempengaruhi keputusan kebijakan. Sebagai contoh, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin membentuk Posyandu Prima sebagai salah satu wujud transformasi kesehatan primer pada 6 pilar transformasi kesehatan. Kekuasaan sebagai non-pengambil keputusan adalah kemampuan untuk membentuk suatu agenda politik dan keputusan lain yang mestinya dibuat. Sebagai contoh, industri rokok menggunakan berbagai taktik untuk mengalihkan perhatian WHO dari masalah kesehatan akibat tembakau dan secara diam-diam membayar ahli dan jurnalis independen untuk menjaga fokus WHO tetap pada penyakit menular. Selanjutnya, mengenai kekuasaan sebagai kontrol pikiran adalah pengendalian terhadap pikiran orang lain dengan memanipulasi persepsi dan preferensi mereka. Contohnya, McD membiayai anggota parlemen untuk menonton pertandingan bola sebelum rapat parlemen terkait obesitas untuk membentuk persepsi mereka bahwa McD mendukung aktivitas fisik dan mencegah obesitas. Teman semuanya, untuk memahami tentang sebuah kekuasaan, kita perlu tahu tentang who is power. Pengaruh siapa yang berkuasa akan bergantung pada konten dan konteks dari kebijakan. 3 dimensi kekuasaan menunjukkan pandangan yang berbeda tentang siapa pemegang kekuasaan dan seberapa luas pembagian kekuasaan itu dalam proses kebijakan. Terdapat 3 teori siapa yang berkuasa yang dapat berimplikasi terhadap kebijakan kesehatan. Yang pertama, pluralisme, di mana kekuasaan ini tersebar di seluruh masyarakat. Tidak ada kelompok elit yang selalu mendominasi. Kebijakan kesehatan muncul sebagai hasil dari konflik dan tawar-menawar di antara sejumlah besar kelompok yang diorganisir untuk melindungi kepentingan anggotanya. Yang kedua, public choice. Kebijakan kesehatan muncul sebagai hasil dari konflik dan tawar-menawar di antara sejumlah besar kelompok yang diorganisir untuk melindungi kepentingan khusus anggotanya. Teori ini sepakat dengan pluralisme, namun membantah terhadap netralisme negara. Dalam teori public choice, birokrat menyukai kebijakan yang memperkuat posisi dan memperluas lingkup pengaruh. Ketiga, elitisme. Kebijakan didominasi oleh kelompok elit. Kekuasaan didasarkan pada 1 atau 2 lebih dari kekayaan, hubungan keluarga, keahlian teknis, jabatan, atau pendidikan. Politisi, birokrat senior, pebisnis, profesional, dan militer membentuk lingkaran kebijakan ketat yang menjadi kelas dominan atau penguasa. Terkait dengan kebijakan, konsep sistem politik memberikan kunci penting untuk memahami tahapan pembuatan kebijakan. Ada tidaknya kesempatan partisipasi masyarakat pada proses pembuatan kebijakan sangat bergantung kepada sistem politik. Terdapat 2 macam partisipasi masyarakat, yaitu secara langsung, misalnya seseorang secara langsung menghubungi pembuat kebijakan untuk membahas kebijakan yang perlu dibuat. Dan yang kedua adalah kebijakan tidak langsung. Dalam buku yang ditulis oleh Bius tahun 2012, terdapat 5 kelompok sistem politik. Yang pertama yaitu Liberal Democratic Regime. Dalam sistem politik ini, cukup banyak kelompok yang dapat mengambil peran dalam proses pembuatan kebijakan. Masyarakat memiliki peluang yang besar untuk berpartisipasi seperti pada pemilu, keterlibatan dalam partai politik, dan adanya kebebasan pers. Kebijakan kesehatan ditandai dengan keanekaragaman persaingan dari sektor swasta dan publik. Kedua yaitu egalitarian autoritarian. Sistem politik ini ditandai dengan elit penguasa yang tertutup, birokrasinya otoriter, partisipasi rakyat yang diatur oleh negara. Mereka memiliki sistem jaminan sosial yang berkembang dengan baik dan pelayanan kesehatan dibiayai dan diberikan hampir secara eksklusif oleh negara karena dianggap sebagai hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu tradisional inegalitarian. Sistem ini menampilkan aturan yang bersifat oligarki atau kerajaan dengan raja yang berperan sebagai penentu kebijakan.
Pada sistem politik ini, peluang massa untuk berpartisipasi sangat kecil. Kebijakan kesehatan sangat tergantung pada sektor swasta dan pelayanan kesehatan hanya berada di kota dan relatif kurang berkembang. Berikutnya, populis. Sistem politik ini didasarkan pada partai politik tunggal yang sangat nasionalis dan kepemimpinan cenderung dipersonalisasi atau diselaraskan dengan keinginan penguasa dan elit yang memiliki pengaruh terhadap pemerintah. Peluang partisipasi masyarakat sangat dikendalikan oleh negara atau partai politik. Kebijakan kesehatan didominasi swasta dan adanya peningkatan biaya pengobatan. Layanan kesehatan hanya tersedia untuk elit penguasa. Yang terakhir yaitu authoritarian inegalitarian. Sistem politik ini dikaitkan dengan pemerintahan militer dan melibatkan berbagai tingkat penindasan. Partisipasi masyarakat dalam politik sangat dibatasi. Kebijakan kesehatan mencerminkan kepentingan elit di mana pelayanan yang didanai negara hanya untuk militer, sementara yang lain harus sangat bergantung pada sektor swasta. Teori pengambilan keputusan menurut Bius tahun 2012 dibagi menjadi 4, yaitu teori rasional, teori bounded rasional, teori inkremental, dan teori mixed scanning. Teori pengambilan keputusan rasional yang dicetuskan oleh Simon menjabarkan bahwa serangkaian langkah logis dilakukan sehingga pilihan terbaik dapat diidentifikasi dan dipilih. Selanjutnya, Simon mengembangkan teori bounded rasional yang mengakui bahwa pengambilan keputusan berniat untuk menjadi rasional, tetapi memiliki kendala pada ketidakpastian informasi dan biaya pengetahuan untuk mencapai keputusan yang memuaskan. Teori inkremental dari Lindblom secara eksplisit memperhitungkan kekuasaan, dan utamanya bersifat deskriptif tentang bagaimana pembuat kebijakan berkutat dalam menanggapi tekanan politik yang kompleks. Meskipun para kritikus mengklaim bahwa inkremental bias mendukung status quo, serangkaian langkah kecil secara kumulatif dapat menghasilkan perubahan besar dan langkah-langkah kecil dapat berfungsi untuk melindungi dari bencana yang ditimbulkan oleh kebijakan yang lebih besar. Teori mixed scanning oleh Ed Zioni memberikan hasil yang relatif akurat tentang pengambilan keputusan di dunia nyata karena mempertimbangkan faktor penting dan memungkinkan adanya adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau mengelola sumber daya. Tentu saja, kekuasaan menjadi hal mendasar atau fundamental dalam penyusunan dan analisis kebijakan. Mengapa bisa demikian? Karena kekuasaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan, dapat mengatur ruang lingkup atau isu aktual dalam penyusunan dan analisis kebijakan, dan juga mampu mempengaruhi orang lain untuk menentukan pilihannya. Kekuasaan tentu sangat diperlukan dalam penyusunan dan analisis kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan terbentuk karena adanya komponen proses, konteks, dan konten di mana di dalamnya terdapat aktor yang turut serta mengendalikan dan masuk ke dalam kebijakan tersebut. Konsep kebijakan tersebut sudah disampaikan dalam Health Policy Triangle. Kekuasaan memiliki andil besar dalam mempengaruhi seluruh komponen tersebut, dimulai dari konten kebijakan yang diambil, konteks yang mempengaruhi, aktor-aktor yang terlibat, hingga proses penyusunan dan analisis kebijakan kesehatan tidak dapat terlepas dari kekuasaan. Pentingnya kekuasaan dalam penyusunan dan analisis kebijakan dapat diibaratkan seperti saat membuat sebuah lagu. Dalam prosesnya, diperlukan ide atau sumber inspirasi yang dapat berasal dari mana saja. Selanjutnya, diperlukan juga media untuk menuangkan kreativitas tersebut hingga menjadi sebuah lagu. Jika tidak ada kemampuan untuk mengelola sumber daya berupa tenaga, pikiran, dan media untuk menuangkannya, serta kemampuan mempengaruhi orang lain, maka lagu tersebut tidak akan dapat dinikmati. Begitu juga dengan kebijakan. Jika tidak ada kekuasaan, maka tidak ada kemampuan untuk mengangkat suatu isu kebijakan serta mengelola sumber daya yang diperlukan dalam penyusunan dan analisis kebijakan tersebut. Terkait contoh kebijakan, kami memilih contoh kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang atau kita sering dengar dengan Germas. Jika dilihat dari dimensi kekuasaan, proses penyusunan kebijakan Germas ini berawal dari data Riskesdas yang dikeluarkan oleh Balitbangkes, Kemenkes yang menyatakan bahwa angka kejadian penyakit tidak menular di Indonesia tergolong tinggi dan menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Oleh karena itu, Bappenas sebagai leading sektor seluruh kementerian dan lembaga menginisiasi adanya suatu kebijakan yang mengatur gerakan masyarakat agar hidup lebih sehat. Proses penyusunannya melibatkan seluruh sektor dan stakeholder terkait yang saling berdiskusi dan mengeluarkan gagasannya berdasarkan dengan evidence base.
Inpres terkait Germas tersebut kemudian di-launching oleh Kementerian Kesehatan dan disosialisasikan secara masif melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, baik secara daring maupun luring, agar pesan Germas dapat tersampaikan kepada masyarakat luas dan mulai mengubah perilaku menjadi lebih sehat. Sejak di-launching pada tahun 2017, sosialisasi Germas masih terus dilakukan secara rutin dengan melibatkan mitra pemerintah. Who is power? Negara mengeluarkan kebijakan instruksi Presiden Germas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Negara menginginkan kebijakan ini dapat dilaksanakan oleh seluruh kementerian dan pemerintah daerah di seluruh provinsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam kebijakan ini, negaralah yang berkuasa atau menganut teori pluralisme. Sistem politik yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi. Di Indonesia, masyarakat turut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Namun, masyarakat yang turut berpartisipasi di sini maksudnya adalah hanya sekelompok kecil saja yang merupakan kelompok elit yang dapat terlibat dalam pembuatan kebijakan, yaitu Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan akademisi. Dalam pengambilan keputusan, kebijakan ini menggunakan teori mixed scanning karena mempertimbangkan berbagai faktor penting dan memungkinkan adanya adaptasi kebijakan terhadap perubahan yang terjadi. Berikut referensi yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi kali ini. Demikian penjelasan kelompok kami mengenai bahasan materi kekuasaan dan proses kebijakan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan.